Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT. Perkenalkan, nama saya Sevandi Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Soal yang pertama, jelaskan arsitektur jaringan Li-Fi untuk Smart City yang diusulkan dalam paper tersebut. Arsitektur Optical Wireless Communication atau OWC berlapis yang mengintegrasikan FSO sebagai backbone dan Li-Fi sebagai akses network untuk Smart City. Yang pertama, Core Network bertanggung jawab menyediakan data dalam volume besar dan manajemen jaringan. Ini mencakup network server dan app server yang terhubung ke network backbone melalui serat optik. Yang kedua, Network Backbone menggunakan teknologi FSO atau Free Space Optical dengan sistem DWDM atau Dense Wavelength Division Multiplexing. FSO bertindak sebagai lapisan transmisi yang mendistribusikan akses jaringan dari core network ke berbagai titik akses di kota secara nirkabel melalui jalur optik. Tiga akses point menggunakan teknologi Li-Fi untuk menjembatani transmisi dari FSO ke pengguna akhir atau end device. Titik akses ini dipasang di area layanan lokal. Yang keempat ada end user, merupakan perangkat akhir seperti ponsel, komputer, atau perangkat IoT yang menerima sinyal Li-Fi. Nomor 2, jelaskan mekanisme pengiriman data dalam jaringan wireless jenis Li-Fi pada paper tersebut dan sebutkan komponen utama yang dilibatkan, buatlah dalam bentuk diagram. Mekanisme pengiriman data pada jaringan Li-Fi bekerja dengan prinsip modulasi cahaya. Data dari backbone diterima oleh router, kemudian dikonversi menjadi sinyal optik oleh LED untuk dipantulkan pengguna. Untuk lebih detailnya, mekanismenya yang pertama, data digital dari core network lalu dimodulasi dengan Modified Dual Binary Signaling atau DBS, lalu dibawa oleh laser diode pada beberapa panjang gelombang, lalu ditransmisikan melalui FSO channel, kemudian diterima oleh optical receiver, diteruskan ke Li-Fi access point, lalu dipancarkan ke user melalui LED dan diterima oleh fotodetektor dari end user. Berikut bentuk diagramnya. Komponen utamanya sendiri ada encoder DBS dan PRBS, lalu Mach-Zehnder modulator, ada laser diode, WDM MUX atau DMUX, optical amplifier, optical telescope, LED Li-Fi, photodetector, dan juga router dan access point. Untuk diagramnya sendiri, yang pertama ada core network, lalu ke DBS encoder, lalu ada Mach-Zehnder modulator dan juga laser diode, lalu ada optical amplifier, lalu ke FSO channel, lalu diterima oleh optical receiver, lalu diteruskan ke ID plus filternya, lalu diteruskan kembali ke router atau Li-Fi access point, dikirim melalui LED transmitter, lalu diterima oleh user. Nomor 3, jelaskan proses encoding data yang diusulkan dalam jaringan Li-Fi pada paper tersebut. Pada paper mengusulkan Modified Dual Binary Signaling atau DBS yang dimodifikasi dari NRZ. Tahapan encodingnya, yang pertama precoder, yaitu dengan menggeser bit yang bernilai 1 bit. Lalu ada encoder DBS yang mengubah NRZ menjadi sinyal 3 level, plus 1, 0, dan min 1. Lalu MZM pertama membentuk half period signal, MZM kedua memberikan phase shift minus 0,5 pi dan mengubah bit akhir menjadi minus 1.
Tujuan utamanya yaitu mempercepat transisi bit, mengurangi interaksi dengan turbulensi udara, dan meningkatkan efisiensi spektral. Nomor 4, jelaskan mengapa dalam transmisi data di jaringan Wi-Fi sering terjadi bit error dan juga delay. Dalam transmisi Wi-Fi, gangguan terjadi karena beberapa faktor fisik dan lingkungan. Penyebabnya sendiri, yang pertama ada turbulensi atmosfer, khususnya pada FSO. Sinyal sumber dari FSO mengalami scintillation, fading, dan beam wandering, yaitu pergeseran berkat cahaya. Akibatnya perubahan suhu dan tekanan udara. Ini merusak kualitas sinyal sebelum masuk ke Wi-Fi. Nomor 2, atenuasi dan distribusi Lambertian. Pada kanal Wi-Fi, intensitas cahaya akan menurun drastis seiring bertambahnya jarak atau ketinggian karena penyebaran cahayanya dalam hukum Lambertian. Yang ketiga, noise latar belakang. Cahaya matahari atau lampu lain menciptakan background noise yang spektrumnya tumpang tindih dengan sinyal LED, menyebabkan sinyal sulit dideteksi oleh fotodetektor, sehingga memicu kesalahan pembacaan bit. Yang keempat, intersimbol interference atau isi, pelebaran pulsa akibat turbulensi yang menyebabkan sinyal bit satu menumpuk dengan bit berikutnya. Lalu penyebab delaynya, yang pertama ada jarak propagasinya. Semakin jauh jarak antar transmitter dan receiver, waktu tempuh sinyalnya juga meningkat. Pemrosesan sinyalnya, waktu yang dibutuhkan router dan komponen elektronik untuk memproses, memodulasi, dan mendemodulasi paket data. Nomor 5, jelaskan metode untuk meminimalkan terjadinya bit error yang maksimal. Untuk meminimalkan bit error secara maksimal, digunakan beberapa kombinasi teknik sebagai berikut. Yang pertama ada penerapan modified DBS, yaitu menggunakan sinyal DBS termodifikasi yang memiliki durasi pulsa setengah siklus lebih pendek. Ini akan mengurangi waktu interaksi sinyal dengan turbulensi media, sehingga akan meminimalkan efek intersimbol interference atau ISI dan juga noise modulation. Yang kedua dengan fiber optik dan elektronik. Yang pertama ada OBPF atau optical bandpass filter yang akan menyaring spektrum cahaya di penerima untuk membuang noise optik di luar panjang gelombang sinyal. Yang kedua LPBF atau low pass butterworth filter elektronik yang digunakan setelah fotodetektor untuk meminimalkan noise frekuensi tinggi dan proses konversi sinyal. Lalu dengan menggunakan spatial filter, yaitu filter spatial optik yang diletakkan di depan fotodetektor untuk memandu cahaya masuk secara presisi dan mengurangi gangguan cahaya dari sudut lain. Yang terakhir dengan optimasi ketinggian, yaitu mengatur jarak vertikal optimal antara unit, baik downlink maupun uplink, untuk mendapatkan throughput maksimal dan error minimal. Nomor 6, dalam transisi data terjadi proses delay. Jelaskan mengapa terjadi delay tersebut. Delay terjadi karena akumulasi dari beberapa hambatan fisik dan teknis. Yang pertama, jarak propagasinya. Seiring bertambahnya jarak optik pada kanal Wi-Fi, waktu yang dibutuhkan cahaya untuk merambat dari LED ke fotodetektor bertambah, yang secara langsung meningkatkan latensi. Yang kedua, degradasi sinyal. Pada jarak yang lebih jauh, sinyal akan melemah. Sinyal yang lemah membutuhkan waktu pemrosesan lebih lama atau mekanisme koreksi kesalahannya, yang akan bermanifestasi sebagai jitter dan delay tambahan. Yang ketiga, proses modulasi atau demodulasinya. Konversi dari sinyal elektrik ke optik dan juga sebaliknya, serta proses encoding atau decoding DBS-nya membutuhkan waktu pemrosesan di perangkat keras. Nomor 7, jelaskan keunggulan dari metode encoding data yang diusulkan dalam paper tersebut.
Metode Modified Dual Binary Signaling yang diusulkan memiliki keunggulan signifikan dibandingkan mode konvensional seperti NRZ atau SDBS. Yang pertama, ketahanan terhadap turbulensi. DBS memiliki spektrum energi yang lebih sempit dan juga durasi pulsa setengah siklus. Ini membuatnya lebih tahan terhadap fluktuasi fase dan fading yang disebabkan oleh turbulensi atmosfer. Yang kedua, mengurangi isi atau intersimbol interference. Karena durasi pulsanya lebih pendek, kemungkinan tumpang tindih antar pulsa saat melewati media turbulen jauh lebih kecil dibanding NRZ. Yang ketiga, jangkauan lebih jauh. DBS terbukti mampu mempertahankan kualitas sinyal pada jarak propagasi yang lebih jauh dibandingkan NRZ. Keamanannya, yang keempat, sinyal DBS memerlukan proses decoding khusus untuk kembali ke format biner asli. Ini memberikan lapisan keamanan tambahan dibanding sinyal standar yang mudah disadap. Yang kelima, mengurangi crosstalk. Pergeseran fase acak 0,5 pi pada DBS mengurangi kemungkinan interferensi antar kanal dalam atau crosstalk dalam sistem WDM berkanal banyak. Demikian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.